Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham sektor finance yang kembali nggak mampu naik ya. Langsung saja ke IHSG. Ditutup di harga 7.543, menguat 0,71%, dan transaksi sampai saya buat video ini di 17 triliun. Tutupannya di 7.533, diturunin 10 poin. Langsung saja ke teknikanya. ISG-nya sempat naik tapi kenapa merah? Karena ya itu hari ini tuh hari profit taking saham-saham yang momentum seperti BRPT Group. Pak Prayogo tuh semua di profit taking mereka ya, gambling hari ini. Kenapa? Karena para spekulan kemarin itu yang beli cuan, beli PTRRO, berharap masuk MSCI, mungkin closing kemarin kan beli tutupan market kemarin atau sudah punya harga-harga sebelumnya. Nah, berharapnya itu masuk MSCI dan benar cuan itu review ya, ini baru review, belum pasti di rebalancing, masuk ya, baru review, ada potensi masuk kalau nanti kriterianya sesuai apa yang dikriteriakan oleh MSCI. Kapan? Nanti tanggal 27, 28, 29 itu pengumumannya, dan rebalancingnya tanggal 29. Itu baru review. Makanya tadi saya bilang di grup juga profit taking aja kalau memang sudah profit. Kenapa? Karena hari ini tuh rawan profit taking. Ya benar, akhirnya profit taking kan. Kenapa? Karena baru sentimen. Review itu sentimen sesaat, masih panjang, masih sebulan 20 hari lagi. Jadi masih bisa antara masuk atau enggak. Tapi ya tadi lumayan kan, PTRO naik 20, hampir 20% PTRO naik. Kalau Bapak Ibu gambling, bukan gambling ya, tapi spekulan. Karena kalau gambling itu kan pasti ada kalah. Nah di saham nih nggak ada kalah. Kenapa? Karena kalau nggak di cut loss ya nggak masalah kan. Ya cut loss rugi itu biasa, tapi nggak kalah. Ibaratnya gitu ya. Nah itu ya, para spekulan kemarin kembali lagi itu para beli, dan deg-degan pagi tadi jam 4 lewat subuh itu rilis MSCI dan cuan masuk, PTRO-nya masuk di small cap. Tadi terbang semua kan, PTRO naik hampir 20%, terus cuannya tadi 19% apa ya? Apa 15% ya, segitulah. Habis itu kempes, wajar. Ya, memang itu. Jadi untuk ISG masih cenderung ke atas kalau pandangan saya. Weekly-nya Doji biasa aman, masih aman ya. Masih arah 7.800 minggu depan. Langsung saja ke saham pertama, BBNI yang ditutup di 4.070, terkoreksi 1,21%. BBNI jebol setelah menyentuh 4.200, gagal turun lagi ke support lagi. Mudah-mudahan rebound ya, mudah-mudahan. Tapi kalau pandangan saya kayaknya berat deh dia rebound. Yang membuat BBNI ini rebound nantinya kemungkinan besar kalau ada indikasi mungkin yang di atas sana sudah tahu, bukan Tuhan ya, yang di atas sana ya mereka emitennya atau ya para analis yang sudah banyak link untuk ke MSCI, ibaratnya info-info dari luar ya. Kalau memang ISG atau market Indonesia nggak jadi di downgrade, MSCI baru terbang ya. Jadi saat ini Big Bang sabar-sabar aja Bapak Ibu ya. Yang penting jangan pakai margin, karena melihat udah lama sideways, pakai margin siapa tahu rebound 2-3 hari ke depan ya. Jangan, sabar tunggu. Kenapa? Ya tadi menunggu, kalau memang nggak jadi downgrade terbang. Kalau enggak ya masih sama analisa saya sebelumnya. Swing low terakhirnya itu pas rebalancing di awal September tuh maksimal koreksinya, habis itu sideways di bawah dan naik. Udah gitu aja. Pokoknya antara dia nih terbang langsung atau dibuang dulu, itu aja. Jadi kalau dibuang dulu kesempatan nambah harga murah, kalau terbang follow aja yang ada. Nanti kalau ada koreksi baru tambah barang gitu ya. Mudah-mudahan paham BBNI. Jadi kalau ditanya kemana-mana, nggak kemana-mana, kemungkinan besar ya masih menunggu itu tadi, apakah di downgrade atau enggak. Kalau di downgrade ya pasti outflow-nya di Big Bang. Kenapa? Karena ini terbesarnya portfolio asing, ibaratnya yang banyak ya. Ya pokoknya big cap lah. Bisa nanti ICE, TLKM ya. Nah itu ya, yang pastinya Big Bang itu lebih banyak porsinya kalau pandangan saya. Jadi itu aja. Untuk BBNI sabar tunggu aja. Tadi masih sama gambarannya ya. Lanjut
BMRI yang ditutup di 4.670 terkoreksi 0,21%. BMRI. Nah, BMRI ini momentum bisa tiba-tiba rebound. Ya kita lihatlah minggu depan. Kalau dia tiba-tiba rebound sih menarik ya. Cuman ya itu kalau panas saya bisa sideways range pendek juga dia. Seperti ini. Panjang lagi, ya itu antara dia nanti ditarik naik atau dibuang aja. Kalau buangannya kemana BMR ini kira-kira? Maksimal 4.000 tambah maksimal. Bahkan mungkin di 4.140 aja. Itu ya, sama pergerakan sektor finance Big Bang itu sama. Sideways antara dia mau tarik naik atau dibuang. Kalau dibuang itu bottomnya. Terakhir kalau panasnya bottomnya mudah-mudahan nggak lebih dari Maret ya. Tapi kalaupun lebih Maret tuh lebih dikit lah. Paling ke 4.000. Bottom Maret itu di 4.000 berapa tuh? 4.250 kan? Nah, paling ya 4.000 lah maksimal. Itu aja ya. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu ya. Untuk BBRI kalau pandangan saya minggu depan tuh kemungkinan besar ya memang antara ditarik naik atau dibuang aja. Mudah-mudahan ya, kita lihat aja. BMRI. Lanjut. BBRI yang ditutup dengan 3.700 terkoreksi 0,26%. Langsung saja katanya BBRI belum kemana-mana. Sabar-sabar dulu aja Bapak Ibu. Kalau nekat beli BBRI mau pakai stop loss ya, 2% buang. Sama masih hasilnya 2% buang. Targetnya kalau minggu depan jalan, gak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Kalau dikasih 3-5% bungkus saja dulu. BBRI kayaknya berat kalau dia nembus resistennya 4.000 tuh. Ya itu kalaupun naik minggu depan tuh masih sideways. Ya tadi menunggu rilis MSCI downgrade nggak Indonesia marketnya itu. Jadi belum saatnya uptrend. Jadi cuan bungkus saja. Nanti turun bisa beli lagi. Kalau seperti itu skenario nya. Ya BBRI. Itu aja. Lanjut. BBCA yang ditutup dengan 8.300 sama harga penutupan hari sebelumnya. BBCA belum dulu. Sabar ya. BBCA itu sama momentumnya. Ini dia sideways. Antara dia momentum MSCI nanti rebalance, MSCI nanti info downgrade sama. Langsung saja katanya BBCA sama antara tarik naik atau dibuang dulu. Tapi kepandangan saya ya 7.800 itu maksimal. Kalaupun turun lagi nggak lebih dari bottom Maret April lah dia. Nah paling mentok 7.200 turunannya itu maksimalnya. Jadi tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya. Bisa 2 kali average down. Pertama nanti kalau punya harga atas ini Bapak Ibu average down di 7.800. Nanti habis itu di 7.300 7.400. Sudah simple. Tunggu sampai naik. Ya BBCA. Itu aja. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 1.115 sama harga penutupan hari sebelumnya. BBTN juga sepertinya susah naik ya. Jadi agak rawan nih. Pokoknya jangan jebol 1.080. Kalau jebol aduh bisa melorot juga dalam. Karena ini pergerakannya cukup liar. BBTN itu bisa jauh untuk turunannya. Ya, ada potensi bisa nutup gap di 880. Tapi kayaknya nggak terlalu dalam juga lah. Mudah-mudahan lah. Paling maksimal ya nutup gap ini aja. 880 kalaupun turun. Coba kita hitung. Oh dalam banget. Dalam banget. Kayaknya nggak sampai. Palingan 960 950 ini aja. Nah ini nih. Ya. BBTN. Tapi kalaupun turun maksimal ya tadi nutup gap 880. Tinggal tambah average down. Sabar tunggu BBTN. Lanjut BDMN yang ditutup dengan 2.510 terkoreksi 0,39%. BDMN sampai 2.500 berapa? 2.530. Dia bagus ya. Cuman saham sektor finance nggak kemana-mana. Kemana arah BDMN? Kalau melihat seperti ini ya masih peluang pelan-pelan naik. Target selanjutnya 2.600. Ya mudah-mudahan di Agustus. Lanjut Arto yang ditutup dengan 1.860 terkoreksi 1,58%. Asing belum dibuka. Arto selama nggak jebol 1.800 hot. Kita nggak tahu tiba-tiba ditarik naik kapan ya. Pokoknya selama di atas 1.800 hot. Jebol itu buang aja penjamat. Target saya 2.000 kayaknya berat juga ya kalau mau tembus. Tapi kita lihat aja lah minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya karena hari ini hari perdagangan terakhir. Doji bagus. Apakah selesai besok minggu depan setelah komoditas flow-nya ke Big Bang? Mudah-mudahan. Kalau secara teknikal Arto bagus, koreksi 2 minggu juga bagus. Harusnya minggu depan tuh candlenya hijau. Ya pokoknya antara dia hijau atau dibuang aja. Target minggu depan 2.000. Mudah-mudahan ya. Itu aja untuk Arto. Lanjut BTPS yang ditutup dengan 1.440 menguat 4,72%. BTPS-nya malah rebound ya. Beda sendiri dia. BTPS aman. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji bagus. Rejection
Dia mau jebol 1400 mantul. Oke, daily. Oh, daily bagus, dailynya juga bagus. Nah, seperti ini nih simple analisanya Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh butuh 2 candle terakhir nih aja. Nggak usah lihat candle-candle kemarin. Nih, candle terakhir hari ini aja pakai jebol 1380, buang aja. Kalau mau pakai stop loss itu gagal, pasti gagal. Kalau sudah candle seperti ini harusnya koreksinya nggak lebih dari 1400. Kalaupun koreksi harusnya juga langsung digas. Target minggu depan 1500 1520 BTPS. Lanjut, NISP yang ditutup dengan 1350 menguat 0,37%. NISP lagi sideways. Pokoknya NISP minggu depan tembus 1360 gas. Kenapa selesai koreksinya nih? Kalau pandangan saya itu, ya. Tembus 1360 minggu depan gas ke atas target 1450 NISP. Kita lihat, yang penting minggu depan bisa tutup di atas 1360 NISP. Lanjut, BNGA yang ditutup di atas 1700 menguat 0,29%. BNGA belum menarik. Naik 1-2% dulu, ya. Naik di atas 1710 dulu, baru aman. Kita lihat minggu depan ya. Kalau minggu depan hijau 2%, 1% aja hijau ke atas. Mana arah ini nih minimal? 1750 sampai 1770. Ini arahnya. Yang penting hijau dulu Senin Selasa. 1-2% aja. Nggak usah naik tinggi-tinggi, udah arah atas. Ya, BNGA. Yang terakhir BRIS yang ditutup dengan 2700 terkoreksi 1,45%. BRIS disupport, mudah-mudahan rebound ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ada pola head and shoulder. Nah, neckline-nya 2670 jebol ke bawah. Tapi kalau pandangan saya nggak dalam lah. Paling 2350 ini aja. Kalau melihat time frame weekly-nya koreksi biasa. Candle hijau Senin bagus. Senin Selasa candle hijau bagus. Udah ke atas lagi dia. Uji berapa? 2000 berapa nih? Uji 2850 lagi. Ya, pokoknya Senin hijau arah 2850 seminggu ke depannya, bukan hari Seninnya. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik bisa join lewat link di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.